kita bisa melihat di sana sepertinya ada 3 hal yang perlu kita perbaiki. Ya, meskipun 1-0, yang terpenting adalah kita mendapatkan 3 poin. Keberanian Coach Sintayong harus kita apresiasi. Apapun itu, mau Nathan Cho dimasukkan di babak pertama, mau di babak kedua, itu keputusan pelatih sudah yang terbaik menurut saya. Gitu. Langsung ke pemain Vietnam sudah tinggal 1 lawan 1. Itu dengan tenang Bang J mengambilnya. Iya. Gitu. Jadi ngegocek dikit ya. Iya, dan tenang sekali dia. Iya. Tenang sekali, dingin gitu. Jadi memang pemain-pemain dari Liga Italia itu pemain-pemain bertahannya itu bagus-bagus ya. Salam olahraga, salam Super 1. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Bung Dison dan saya Bung Edward. Kita akan bincang-bincang dalam review pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus Vietnam di GBK kemarin. Iya. Oke. Bung Dison, menurut Anda setelah kita melihat pertandingan timnas kita kemarin, apa saja yang perlu diperbaiki dalam permainan kita untuk kedepannya? Oke, kalau menurut pandangan saya nih Bung Edward ya, setelah kita melihat pertandingan sepanjang 90 menit ya, kita bisa melihat di sana sepertinya ada 3 hal yang perlu kita perbaiki. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, masalah finishing. Kemudian yang kedua, akurasi umpan. Dan yang ketiga, chemistry antar pemain. Untuk finishing, apakah karena kemarin kita menang tipis 1-0 atau mungkin ada hal lain? Bisa juga dilihat dari segi hasil itu. Tapi sebenarnya secara hasil kita sudah mengucapkan syukur ya. Syukur alhamdulillah kita bisa menang. Meskipun 1-0. Yang terpenting adalah kita mendapatkan 3 poin di kandang kita sesuai dengan target kita. Untuk pertandingan melawan Vietnam ini memang tidak pernah mudah ya, karena mereka beberapa kali menyulitkan tim nasional Indonesia, bahkan kita sudah beberapa kali kalah. Terakhir kita menangkan pas kemarin pertandingan di Piala Asia kan. Jadi meskipun kita menang 1-0 itu pun sesuatu yang patut disyukuri. Berarti emang Vietnam kita tidak boleh meremehkan ya dari. Betul, karena Vietnam sendiri di Asia Tenggara kan termasuk tim elit ya di atas ya. Bahkan kalau di Asia Tenggara itu Vietnam dan Thailand itu adalah tim langganan juara ya kan, untuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita saat ini sedang mencoba untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain kita supaya bisa bersaing dengan mereka gitu. Jadi saya pikir hasil 1-0 itu patut disyukuri, karena kita juga bisa melihat kemarin bagaimana ya kondisi lapangannya juga kurang baik ya. Tidak rata, itu sangat disayangkan sekali sebetulnya gitu kan. Bagaimana itu bisa untuk mengalihkan bola, saya pikir itu agak sulit itu. Itu mungkin salah satu hal yang menyebabkan selisih gol tidak terlalu banyak ya. Bisa jadi karena tidak kalau banyak gol lah istilahnya. Kita mengeluarkan kemampuan kita terbaik pun kalau kita mau beralasan tapi itu kandang kita, itu masalahnya juga kan. Ya kan? Gitu kan. Pasti tim Vietnam juga merasakan hal yang sama. Apapun itu kita nggak bisa beralasan kalau masalah yang tadi itu, karena itu ya kita sendiri sama-sama tahu lah, memang di Indonesia ini lapangan masih bisa digunakan untuk aktivitas yang lain ya. Sebenarnya tidak masalah sih, di negara lain juga. Ada Singapura ada yang kemarin dipakai oleh konser Taylor Swift di Singapura, tapi rumputnya masih bagus karena pemeliharaannya. Oh begitu ya. Ya, saya justru belum begitu tahu tuh yang itu. Mungkin ke depan ya kita harapkan dari PSSI atau pengelola gedung GBK ya. Untuk uang yang dipakai itu mungkin kan disewa tuh ya uangnya. Bisa digunakan untuk perbaikan sesegera mungkin. Iya. Karena itu kan lapangannya digunakan untuk pertandingan timnas kita gitu. Sebenarnya kita juga agak malu juga sih kemarin dengan kondisi lapangan seperti itu ya. Nah, kenapa finishing masih saya katakan masih lemah? Karena
di pertandingan kemarin itu timnas Indonesia itu sebenarnya mampu melepaskan 8 tembakan ya. 8 ya. 8 tembakan. Bagus. Dan dari 8 itu 6 tembakan tepat sasaran. Artinya mengarah ke gawang gitu kan. Cuman yang gol hanya 1. Hanya 1. Sayang sekali ya. Jadi finishingnya masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena apa? Ya kita masih ada masalah di pemain-pemain depan kita. Untuk finishing touch-nya itu masih kurang di situ. Strikernya gitu. ya. Iya, masih kurang di sana gitu kan. Jadi banyak pemain kita yang pemain depan itu kalau saya perhatikan di sana ada Rafael Struijk ya. Dan Hoki Caraka ya. Dan Hoki Caraka itu belum maksimal kemarin. Untuk Rafael Struijk sendiri sebenarnya sudah cukup baik. Ya, dia udah bisa membawa bola ke jantung pertahanan Iya. lawan. Dan Cuman pas tembakan. Cuman pas fungsinya dia sebagai striker gitu, sebagai pemain depan itu, dia kurang maksimal. Karena dia mungkin terlalu capek ya membawa bola dari belakang, dari tengah ke depan, ya kan. Sehingga pada saat dia melakukan syuting, Bung Edward bisa lihat sendiri kan, syutingnya Rafael Lemah kan, ya. mengarah ke gawang tapi lemah, Ya. mudah diantisipasi sama kipernya Vietnam. Seperti itu kan. Oke, untuk tadi Bung Dison bilang bahwa akurasi umpan perlu ditingkatkan di timnas kita. Yang seperti apa itu? Ya, jadi di dalam permainan sepak bola itu sebenarnya lapangan itu bisa kita bagi 3, Bung Edward. Yang pertama, sepertiga lapangan bertahan, yang kita sebut dengan defending third. Kemudian sepertiga lapangan tengah, yang istilah sepak bolanya itu middle third. Dan yang ketiga, itu yang area serang lawan, itu disebutnya attacking third. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai finishing third. Nah, yang kita maksud di sini bukan secara keseluruhan akurasinya ya. Yang kita maksud akurasi di area attacking third ini yang masih kurang, Bung Edward, akurasinya. Ya kan? Kalau kita lihat dari statistik itu sebetulnya umpan-umpan dari timnas itu sudah cukup baik ya. Dari 382 umpan itu 294 diantaranya tepat sasaran, berarti bagus ya. Itu kan kalau kita hitung itu sekitar 77%. 77%. Akurasi umpannya cukup baik ya, cukup baik. Namun pada saat dia sampai ke attacking third di area serang lawan itu akurasinya kurang. Gitu. Semakin banyak akurasi umpan di area serang lawan, itu nantinya akan membuat pemain-pemain lawan itu setidaknya dia akan panik gitu. Ya kan, kehilangan konsentrasi dan peluang untuk mencetak gol itu semakin besar. Jadi semakin besar kita akurasi umpan di area attacking tadi, yang saya sebut tadi sepertiga lapangan serang tadi, itu membuat kesempatan kita untuk mencetak gol lebih banyak, Bung Edward. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi bukan ini kemarin bagus itu akurasi umpannya cukup bagus, tapi di area attacking third ini harus perlu kita tingkatkan. Gitu. Possession bolanya belum banyak, belum di attackingnya, belum banyak yang yang membahayakan gitu, membahayakan lawan. Mungkin kita butuh 1-2 pemain lagi yang punya di posisi posisi striker dan posisi pembagi bola, ya seperti itu. Dan untuk tadi yang poin yang ketiga yang Bung Dison sebutkan bahwa chemistry antara pemain kita itu belum maksimal. Itu yang seperti apa? Ya. Maksimalnya gimana? Chemistry itu ya kita bilang ya, saya sama Bung Edward nih ya kan, kita berbicara di sini, bincang-bincang sini, ada chemistry apa enggak? Kan begitu. Kalau kita belum ada chemistry karena kita belum sering bersama. Ya. Ya kan, belum sering bersama, mungkin kita kurang nyambung atau apa, atau kita jarang bertemu. Jarang bertemu gitu kan. Chemistry-nya belum dapat. Jadi chemistry itu juga ada di luar sana, penyanyi sama yang lainnya gitu, kru-krunya gitu, chemistry-nya belum gitu kan. Nah, di sini di dalam sepak bola itu perlu juga chemistry. Nah, chemistry-nya itu ibaratnya kemauan saya apa dia tahu nih. Ya kan? Betul. Biar kan? Tidak salah umpan gitu ya. Betul. Maksudnya kita kan sambil mengumpan tanpa melihat kan perlu juga itu ya, untuk mengecoh lawan kan. Mengecoh. Tapi teman kita harus sudah tahu, udah paham
bahwa kita mau umpan itu. Nanti kita umpan, tahu-tahu dia nggak siap, diambil lawan, malah membahayakan. Padahal tadinya kita membuat maksud yang bagus, tapi mengecoh lawan, malah kita yang terkecoh. Nah itu berbahaya, iya kan? Berbahaya. Itu jadi sebetulnya yang kita maksud jadi chemistry itu begitu. Jadi kita kan ada tipuan ya, gerakan tipuan segala macam gitu kan, pemain tanpa melihat. Terus banyak kan kalau pemain-pemain Eropa itu mengumpan tanpa melihat tuh, tapi kawannya udah tahu, ya kan? Dia nyerang sini, tiba-tiba dia melemparkan bola ke depan atau melakukan umpan terobosan, jadi lawan nggak siap gitu. Nah chemistry yang harus dibangun, dan chemistry yang kemarin terlihat itu yang dikhawatirkan oleh pendukung timnas kita itu di area pertahanan ya. Di area pertahanan khawatir chemistry di belakang ini belum kuat gitu, belum bagus karena ada aja pemain-pemain baru. Tapi kemarin pemain baru JICES juga tampil bagus karena dia begitu tenang untuk mengawal striker dari Vietnam. Iya, Bung Dison? Ya, menurut saya untuk JICES itu debut ya. Siapapun pemain yang debut itu pengen menampilkan yang terbaik ya. Ya kita juga kurang adil kalau bilang Nathan Chu bermain tidak baik ya. Juga. Menurut saya enggak. Nathan Chu debut juga ya? Iya, Nathan Chu juga debut juga. Menurut Anda gimana juga itu? Jadi Nathan Chu itu sebetulnya secara permainan tidak jelek menurut saya. Cuman masalah chemistry mungkin sama pemain yang lainnya mungkin butuh waktu. Karena Nathan Chu sendiri baru bergabung, ya kan? Baru beberapa hari mungkin, dia latihan juga belum banyak sama teman-temannya, mungkin dia koordinasinya masih kurang sama yang lainnya. Mungkin masalahnya bukan sama Nathan Chu aja, tapi sebenarnya pemain-pemain kita yang lama itu pun harusnya juga membuat chemistry juga gitu loh. Jadi jangan Nathan Chu yang mendekatkan chemistry-nya, tapi ya kan? Yang lain juga. Yang juga yang harusnya merangkul dong yang lama. Menurut saya kan, gitu kan. Mungkin itu peran dari kapten kita. Betul. Jadi memang kemarin kaptennya dua-duanya nggak bisa bermain ya. Kapten pertama Asnawi Mangkualam tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Kemudian Jordi Amat kapten kedua juga tidak bisa bermain. Nah yang kemarin justru yang jadi kaptennya adalah Rizky Ridho ya. Rizky Ridho jadi kapten. Tapi itu sebenarnya nggak masalah. Menurut saya sih kita apresiasi lah. Coach Sintayong sudah berani menurunkan Nathan Chu, ya kan, bermain dan memberikan debut kepada Nathan Chu karena ini penting sekali debut buat pemain-pemain baru kita. Udah jauh-jauh kalau nggak didebut juga dia. Iya, betul. Nanti gimana gitu. Saya pikir keberanian Coach Sintayong harus kita apresiasi. Apapun itu, mau Nathan Chu dimasukkan di babak pertama, mau di babak kedua, itu keputusan pelatih sudah yang terbaik menurut saya gitu kan. Jadi jangan kita bilang, wah gara-gara Nathan Chu kita masukkan, kita nggak bisa mencetak gol juga. Jadi banyak faktor sebetulnya kemarin itu kalau saya lihat Bung Edward ya. Faktor lapangan juga, ya kan? Ya. Mungkin Nathan Chu biasa lapangannya bagus ya kan? Di Eropa terus lapangan nggak rata begitu, mungkin dia akan kesulitan untuk mengalihkan bola gitu. Seperti itu Bung Edward ya. Oke, untuk Bang J yang disebut oleh netizen kita Bang J menyala bangku itu kemarin begitu tenang. Kalau menurut saya mungkin dia seperti sudah berpengalaman karena dia emang bermain di Liga Italia yang kita kenal bahwa Liga Italia ini terkenal dengan defendernya yang terkenal. Nah, sehingga dia dididik di sana bisa menjadi back yang handal. Menurut Bung Dison gimana? Iya betul itu. Saya setuju, sepakat. Memang Bang J kemarin bermain luar biasa ya. Tenang sekali gitu. Jadi dia seperti bukan pemain debut kalau saya lihat ya, sudah seperti pemain lama di Indonesia gitu, udah biasa gitu kan. Jadi dia tenang sekali, apalagi pas waktu ada bola lambung itu ke depan langsung ke pemain Vietnam, sudah tinggal 1 lawan 1. Itu dengan tenang Bang J mengambilnya. Iya. Gitu. Jadi ngegocek dikit ya. Iya, dan tenang sekali dia. Tenang sekali, dingin gitu. Jadi memang pemain-pemain dari Liga Italia itu pemain-pemain bertahannya itu bagus-bagus ya. Apalagi dia sudah sering bermain dengan tim-tim atas ya. Palermo dan segala macam, meskipun di seri B ya kan. Cuman sekarang ini
Venezia yang jadi klubnya dia itu Mungkin dia naik akan ke Serie A promosi ya ke promosi Serie A. Jadi Bang J ini pemain inti di klubnya Pemain dia itu. inti. Jadi bukan pemain yang ibaratnya sekedar kita ambil naturalisasi gitu, enggak. Dia memang punya kualitas dan kualitas itu sudah dibuktikan kemarin. Dan mudah-mudahan kita juga ada puzzle-puzzle kita yang masih kurang bisa dimainkan juga nanti di pertandingan yang kedua, Bung Edward. Puzzle-puzzle yang kurang seperti apa itu? Di bagian mana? Ya kemarin kan kita sebetulnya ada proses naturalisasi yang tertunda ya. Harapan kita kan tadinya Tom He dan Ragnar Oratmangun bisa bermain di GBK ya. Sayang sekali ya itu. Ya, mereka sudah datang kemudian gagal disumpah ya, akhirnya mereka kembali dan alhamdulillahnya sekarang sudah selesai kan. Sumpahnya cuman masih belum selesai di perpindahan federasinya. Ya kita harapkan dua pemain ini ke depan di leg kedua Bisa. perpindahan federasinya itu sudah selesai gitu kan. ya. Info-info yang kita dapatkan sebelum pertandingan mungkin udah perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia udah selesai dan diharapkan dia bisa bermain. Makanya nggak heran waktu itu Bung Edward kalau Coach Sintayong menyatakan lebih sulit main di GBK. Masih ingat ya? Ada itu pernyataan dari Coach Sintayong itu, bahkan ada videonya itu kalau nggak salah ya. Jadi Coach Sintayong mengatakan lebih sulit bermain di GBK daripada nanti bermain di Vietnam. Sulit di BGB kayak. Iya. Jadi banyak yang mengecam juga itu. Ini bagaimana ya pelatih kok nggak optimis gitu kan dengan pemain begini, gitu kan. Banyak yang mengecam itu Bung. Jadi pengamat-pengamat sepak bola yang sudah terkenal Mungkin pun, dia meredah ya. ya mungkin tuh bagian strateginya dia supaya dia tim lawan itu apa namanya agak sedikit lengah gitu ya. Sedikit lengah, berarti dia nggak optimis ya dengan pemain-pemainnya sekarang. Dan dia mengatakan memang alasannya masuk akal juga. Jadi pemain-pemain Eropa dengan perjalanan sekitar 18 jam tentu jet lag gitu. Ya. Di penerbangan itu 18 jam terus langsung bermain, dia pasti nggak maksimal. Dan itu masuk akal banget gitu. Jadi bukan masalah dia optimis gak optimis ya. Kalau menurut saya sih memang dia memberikan pernyataan-pernyataan yang fakta. Tapi dirinya sendiri pasti kepada pemain yang memotivasi kita harus menang. Ya. Nggak mungkin kita ngomong ke pelatih ngomong ke pemain, ya sudahlah kita nggak apa-apa minimal imbang di GBK misalkan. Saya yakin nggak ngomong seperti itu. Dia bilang kita harus menang. Itu udah pasti itu di ruang ganti pemain atau pada saat dia latihan, dia selalu pasti ngomong kita harus menang karena kita mau menuju ke Piala Dunia dan kita mau mencetak sejarah. Ya. Semua itu pasti dikatakan sama pemain-pemain untuk memotivasi. Semoga semua kita mendukung timnas kita walaupun banyak naturalisasi mungkin ya didukung lah supaya demi kemajuan sepak bola kita. Betul. Jangan ada lagi lah dikotomi ya, bahasanya dikotomi. Membedakan antara naturalisasi dan pemain lokal, pemain keturunan dan pemain lokal. Kita ini Indonesia, mau pemain keturunan atau mau keturunan pemain pun di sini, punya darah Indonesia ya masih dianggap Indonesia. Betul. Jadi kita jangan memandang Karena saya juga orang Sumatera, orang Jawa lahir di Sumatera, kita pasti masih oh Jawa, saya masih Jawa kok. Iya. Pasti ngaku Jawa. Betul. Banyak orang Sumatera ya kan sebetulnya orang Jawa. Iya. Makanya ada istilah puja kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya kan? Orang Sumatera ngaku Jawa terus orang Jawa nggak ngakuin, repot. Loro hati kita, Bos. Sakit hati kan? Betul kan? Ya kan, jangan seperti itulah. Jadi kita harapannya ya udahlah, demi tercapai tujuan kita, mereka juga punya darah keturunan Indonesia mengalir di darah mereka merasa terpanggil, mari kita doakan, mari dukungkan. Kalau pemain lokal sama jangan bedakan, siapapun yang terbaik di posisi itu mestinya ya dipanggil. Mau lokal, mau yang di Eropa, mau di benua yang lain. Kalau memang dia yang terbaik, ya itu kan putra-putra terbaik bangsa. Jadi seleksi pemain itu harus dimulai dari ini, Bung Edward, dari seleksi pemain. Seleksi pemain harus yang terbaik dong. Gimana kita mau bersaing kalau kita mau membedakan antara yang ini
harus dipanggil dong, orang Jawa harus dipanggil nih, ya kan? Ya. Kita jangankan ngomong masalah keturunan ya, kita masalah suku aja misalkan contoh ya. Wah, ini yang main kok orang Jawa semua nih, ya kan? Orang Papua dong, ya kan? Orang ini dong. Kita ada berapa provinsi, Wat? Banyak. Berapa banyak suku. Kalau kita bicara seperti itu, nggak terwakilkan semua. Ya. Ya kan, sementara yang bermain hanya 11 pemain. Ditambah dengan pemain cadangan. Mungkin sekitar 26, 28. Bahkan ada yang 23 saja yang boleh terpanggil. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Jadi siapapun yang punya terbaik, punya kualitas ialah yang betul. Siapapun yang punya kualitas, baik itu lokal kalau berkualitas harus dipanggil. Iya. Pemain Irian Jaya kalau punya kualitas kita panggil. Pemain Sumatera kalau dia berkualitas kita panggil. Ya kan, nggak ada membedakan seperti itu. Jadi nggak ada pembedaan itu. Kita itu sudah dipersatukan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya kan? Jadi kita harus bersatu untuk kemajuan dari sepak bola nasional kita. Maka muncullah kita sebagai Super Satu. Super Satu. Iya, harus satu. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya, guys. Iya. Oke, mungkin itu saja dari kami, bincang-bincang singkat ya. Kita bisa bertemu di bincang-bincang berikutnya. Salam olahraga, salam Super Satu.